Saur sepuh dalam kisah Kembang Gunung Lawu diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasi, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Segar berpikir, cerebrofit, cerdas penuh konsentrasi, cerebrofit, cerebrofit, vitamin untuk cerdas, minumlah tiap hari, dapatkan sumber energi untuk kecerdasan, penuh daya konsentrasi. Cerebrofit Kapsul mengandung zat khusus untuk meningkatkan daya kerja sel-sel otak. Oleh karena itu, minumlah Cerebrofit Kapsul setiap hari. Cerebrofit, Kembang Gunung Lawu pada babak ke-15 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, Wahyu sebagai Danro, Wendaka Lubis sebagai Jamali, dan Ivone Rose sebagai Lasmini. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-15. Pada kisah yang lalu diceritakan, telah terjadi kecelakaan yang dapat mengakibatkan maut, yaitu ketika Pangeran Paksi dan Raden Bentar yang dikawal oleh satu regu pasukan pengawal sedang berpacu di jalanan yang baru selesai dibangun. Kuda tunggangan Pangeran Paksi mendadak tak dapat dikar ke sungai bersama kepala regu pasukan yang berusaha melindungi Pangeran Paksi. Namun, mereka menjadi gempar manakala seseorang berpakaian merah-merah telah menolong Pangeran Paksi. Siapa dia? Aduh, Bukan setan, bukan jin, bukan hantu, dan bukan siluman. Ya, Dia manusia. Ya, dia manusia. Benar manusia. Betul. Dia manusia ya, sakti. manusia. Sebab bisa berdiri di atas permukaan air. Betul Raden. Orang itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dia bisa berdiri di atas permukaan air sambil menggendong Pangeran Paksi. Sebentar. Oh, tidak, bukan. Bagaimana Raden? Lihat dengan teliti, Paman. Orang itu berdiri tidak langsung dengan kedua kakinya menatap di atas air, tapi memakai papan kecil. Betul Raden. Orang itu berdiri di atas sebuah ranting yang kecil. Betapa hebatnya orang itu. Bisa berdiri atas sebuah ranting yang kecil, mengambang di atas permukaan air, dan tidak tenggelam. Hei, dia bisa terbang. Wah, terbang. Terbang. Ini, terbang. Sungguh menakjubkan. Orang itu melayang, meluncur dengan cepat ke atas. Betapa takjubnya mereka karena tiba-tiba sosok manusia yang berpakaian merah-merah itu meluncur, tubuhnya dengan ringan melayang menuju ke atas ke arah jembatan sambil menggendong Pangeran Paksi. Bagaikan seekor burung walet melayang lalu hinggap dengan mulus di atas jalanan di atas jembatan itu. Perempuan. Perempuan. Dan betapa terkejutnya mereka sebab sosok manusia berpakaian merah-merah itu ternyata seorang perempuan. Di hadapan mereka berdiri seorang gadis berpakaian merah-merah. Dan pakaiannya yang merah menyala itu agak ketat
membentuk tubuhnya yang pintar dan selaras dengan parasnya yang cantik jelita. Kedua bola mata memandang dengan tajam kepada para anggota pasukan pengawal yang berdiri terpesona. Dan ketika matanya tertumbuk kepada Raden Bentar, wanita yang berparas cantik itu tertegun. Pandangan mata Raden Bentar yang lembut dirasakan bagai sembilu yang menusuk ulu hati. Perlahan-lahan, wanita itu mengalihkan pandangannya kepada Pangeran Paksi yang berada dalam gendongannya. Turunlah anak nakal, kau sudah selamat. Sudah berada kembali di atas jembatan. Oh ya? Kenapa tergesa-gesa kembali ke atas jembatan ini? Enak dibawa di atas sungai. Atau terus melayang-layang, jalan-jalan di angkasa. Kau anak yang pemberani, tapi bandel. Maksud saya, namanya siapa? Lasmini. Duh, Bibi namanya bagus sekali. Lasmini. Oh, Lasmini. Bibi Lasmini cantik sekali. Seperti ibu saya. Siapakah ibumu? Mantili. Mantili? Kau anak Mantili? Benar? Kenapa Bibi terkejut? Ternyata Mantili sudah punya anak. Dan anaknya ini sudah besar. Pantas anak ini nakal, bandel, dan pemberani. Nona yang baik budi. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga bahwa Nona telah menyelamatkan Pangeran Paksi. Kalian semuanya berpakaian seragam pasukan perang. Pasti kalian tentara kerajaan Madangkara. Benar, Nona. Kami pasukan pengawal yang bertugas melindungi keselamatan keluarga Raja Madangkara. Dan kau siapa? Anak muda remaja? Saya Bentar. Bentar. Bentar? Oh, dia kakak saya. Nama lengkapnya Raden Bentar. Raden Bentar. Kau sudah besar. Sudah menjadi seorang remaja. Dari ucapan Anda, berarti Anda sudah tahu siapa saya. Aku tahu ketika kau masih kecil. Oh ya? Pantas. Apa maksud Anda dengan mengatakan pantas? Tidak. Aku segera pergi. Sampaikan salamku untuk ayahmu, Raja Agung Madangkara, Brahma Kumbara. Dan untuk ibumu, Dewi Pramita, seorang wanita yang tabah dan luhur budi. Bibi Lasmini, tunggu. Mau kemana? Sampaikan salamku untuk ibumu, Mantili. Bukan main. Gerakannya terlalu cepat. Hanya sekejap mata dia sudah lenyap dari pandangan mata. Sayang. Bibi Lasmini itu cepat pergi. Kenapa dia tergesa-gesa? Pangeran tidak usah merisaukan dia. Yang penting Pangeran selamat. Nah, marilah kita kembali ke desa Halimun. Bibi Lasmini pasti seorang pendekar. Ya, pasti. Sebab ilmunya sangat tinggi. Kenapa dia tiba-tiba muncul menolong saya? Mungkin hanya kebetulan saja, Pangeran. Dia sedang lewat di tempat ini, lalu dia melihat kita sedang dalam bahaya. Lantas dia menolong kita. Kira-kira ilmunya tinggi mana dengan ibu saya? Ibunda Pangeran Gusti Ayu Dewi Mantili tentu lebih hebat. Sebab pendekar pedang kelas 1. Sayang ya, dia sudah pergi. Tadinya mau saya undang ke keraton. Dikenalkan dengan ibu saya. Mereka pasti akan senang dan bersahabat. Iya. Kakang Bentar, kenapa kau diam saja? Bagaimana? Saya harus bicara apa? Apakah kau tidak suka dengan Bibi Lasmini? Maksudmu? Dia baik hati, menolong saya. Pendekar wanita yang cantik. Ya. Kita wajib berterima kasih kepadanya. Pangeran Paksi, Raden Bentar, hari sudah senja. Sebaiknya segera kita kembali ke desa Halimun. Baik, Paman. Ayo Repaksi, kita pulang. Baik, Kakang Bentar. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel bener. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak.
Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Hari sudah senja, dan anak-anak belum kembali. Terus kemana mereka? Ya, mungkin mereka terlalu asyik jalan-jalan menikmati jalanan yang masih baru, mulus dan lebar. Ya, atau juga kagum melihat-lihat jembatan-jembatan penyeberangan yang panjang dan besar. Mereka dikawal oleh satu regu pasukan pengawal khusus. Pasti mereka aman. Kalau lewat senja mereka belum kembali, aku akan menyusul, mencari mereka. Nah, itu mereka datang. Iya, lengkap semuanya. Anakku Paksi Jaladara, Raden Pintar, dan 10 orang pasukan pengawal. Daulat Gusti Ayu, kami telah mendapat kecelakaan. Apa? Kecelakaan? Siaga. Kuda tunggangan Ananda Pangeran Paksi tidak dapat dikendalikan. Di atas jembatan Sungai Lentah, kuda itu melonjak dan Ananda Pangeran Paksi terlempar ke sungai. Apa? Anakku terlempar ke sungai? Ya. Dan kau tidak menghalangnya? Apa saja kerjamu, hah? Ibunda, Paman Kepala Regu tidak bersalah. Saya... Diam! Kalau ibu tidak menyuruh kau bicara, jangan bicara. Daulat, Ibunda. Kepala Regu. Siaga. Sudah berapa lama kau jadi kepala regu pasukan pengawal khusus? Siaga, 4 tahun. Apa saja yang kau lakukan selama 4 tahun, hah? Sampai tidak bisa melihat gelagat seekor kuda yang tidak bisa dikendalikan. Apakah yang kau bisa hanya menangkap seekor cacing? Tidak bisa menangkap kuda bina? Siaga, hamba sudah berusaha dan hamba ikut terlempar jatuh ke sungai itu. Kau sendiri ikut jatuh ke sungai. Berarti kau gagal. Siaga, hamba gagal. Bagus. Kau mengakui bahwa kau telah gagal. Siaga. Sekarang kau bawa pasukanmu istirahat. Dan besok sudah ada keputusan untukmu. Siaga. Karang Bentar. Ya, Ibu kejam ya? kejam. Iya, Paman Hulu Balang, kepala regu pasukan pengawal itu dimarahi. Dan besok pasti dihukum oleh ibu. Rai Paksi, itu bukan kejam, tapi disiplin. Disiplin memang harus untuk tentara kerajaan. Tapi kan tidak boleh kejam. Hukuman bagi sebuah pelanggaran disiplin sekilas memang nampak kejam. Tapi sebenarnya tidak begitu. Sebab setiap pelanggaran disiplin ada hukumannya. Ringan atau beratnya hukuman itu sesuai dengan jenis disiplin apa yang dilanggarnya itu. Iya. Apalagi yang erat kaitannya dengan perkara kemampuan. Kemampuan? Ya, setiap anggota pasukan harus memiliki kemampuan. Dan kemampuan itu ada tingkatannya, sesuai dengan pangkatnya. Tingkat kemampuan seorang prajurit tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang hulu balang. Tingkat kemampuan seorang hulu balang tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang punggawa. Tingkat kemampuan seorang punggawa tidak harus sama dengan tingkat kemampuan seorang senopati. Begitu seterusnya. Iya. Begitu pula dengan jenis tugasnya. Seorang hulu balang dari pasukan perang biasa tidak sama dengan hulu balang dari pasukan khusus. Meskipun pangkatnya sama, yaitu hulu balang, tapi tingkat kemampuannya akan berbeda. Jadi, Paman Hulu Balang kepala regu pasukan pengawal yang menjaga kita itu bagaimana? Sebagai kepala regu pasukan pengawal, dia harus memiliki kemampuan menyelamatkan keluarga raja. Nah, apakah dia sudah menunjukkannya? Ya, dia memang gagal. Dia malah ikut terlempar bersama dengan saya, jatuh ke sungai. Itulah yang dituntut oleh Ibunda Rai, Gusti Ayu Dewi Mantili. Tapi, setiap daya upaya tidak selamanya berhasil, bukan? Benar. Nah, saya rasa Paman Hulu Balang kepala regu pengawal itu sudah berusaha setengah mati menyelamatkan saya. Tapi, dia gagal. Apakah tidak ada pertimbangan kebijaksanaan? Tentu saja ada. Bahkan dia boleh membela diri, mengutarakan penjelasan dari kegagalannya itu. Kita bagaimana? Apakah kita boleh membela Paman Hulu Balang itu? Kita hanya boleh mengajukan permohonan. Mohon kepada Ibunda agar kita diperkenankan mengajukan pembelaan. Tentang dikabulkan atau tidak,
Tergantung keputusan Ibunda Mantili. Aku akan memaksa supaya Ibunda mau mendengarkan penjelasan kita. Lagi pula, munculnya Bibi Lasmini yang telah menolong saya harus diceritakan kepada Ibunda. Ya. Daulat Ibunda. Daulat Bibi Mantili. Duduklah kalian. Sudah Ibu katakan, kau boleh berpacu, tapi jangan ngawur. Saya tidak ngawur kok. Kalau tidak ngawur, kenapa jatuh? Kudanya yang ngawur, tidak mau nurut sama saya. Dalam tarikan pertama, sekitar 100 langkah derap kaki kuda yang berpacu, kau sudah harus bisa menarik kesimpulan. Jenis kuda apa yang kau tunggangi itu. Dengan begitu, kau sudah bisa memastikan harus dikendalikan dengan cara apa kudamu itu. Rasanya sih biasa-biasa saja, tapi lama-lama kuda itu ngawur. Nah, berarti kau lengah. Sebab terlalu menuruti nafsu kegemaranmu berpacu kuda. Tenggelam dalam keasikan yang membuatmu lengah. Ya, Ibunda, saya mengaku salah. Kamu sudah cukup. Sekarang, Ibu akan bertanya kepada Raden Bentar. Daulat Bibi Mantili. Usaha apa yang dilakukan oleh Hulu Balang kepala regu pasukan pengawal untuk menyelamatkan adikmu Paksi Jaladara? Melihat kuda tunggangan Rai Paksi sudah tidak bisa dikendalikan lagi, dia segera memerintahkan anak buahnya mengurung kuda itu, dipepet ke tengah jalan supaya menjauhi tepian jembatan. Lalu dia melompat menyambar Rai Paksi. 2 orang anak buahnya berhasil merenggut tali kekang. Tiba-tiba kuda itu berhenti mendadak. Kedua kaki depannya diangkat tinggi-tinggi. Akibatnya, Rai Paksi dan kepala regu itu terlempar melewati tepian sisi jembatan dan meluncur ke bawah, jatuh ke sungai. Begitu kejadiannya, Bibi Mantili. Kenapa berhenti? Cerita selanjutnya bagaimana? Apakah kecebur ke sungai, lalu tenggelam, atau berenang ke tepi, atau bagaimana? Saya ditolong oleh pendekar wanita, Ibunda. Ditolong pendekar wanita? Iya, cantik sekali. Kau sudah tahu wanita cantik? Kenapa tidak? Antara bagus dan yang jelek, tidak sukar membedakannya. Begitu juga antara cantik dengan tidak cantik. Iya, kau pintar. Lalu? Pakaiannya bagus sekali. Merah-merah menyala. Yang Ibu tanyakan, bagaimana caranya dia menolong kamu? Tidak tahu. Loh, tidak tahu. Waktu saya terlempar jatuh ke bawah, saya memejamkan mata. Sebab takut. Ngeri melihat sungai yang besar sekali itu. Pasti dalam sekali. Tapi saya tidak jadi tenggelam. Kena air sedikit saja, tidak. Saya heran, kenapa saya tidak jadi nyebur ke air dan tidak tenggelam. Tahu-tahu, saya digendong. Digendong oleh pendekar wanita. Iya. Kakang Bentar pasti tahu, sebab Kakang Bentar menyaksikan kejadian seluruhnya. Benar, Bibi Mantili. Saya menyaksikan seluruhnya kejadian tersebut. Coba ceritakan. Baik, Bibi Mantili. Ton, kau bisa jawab soal matematika nomor 3 ini? Iya, Ton. Nomor 3, Ton. Aduh, gimana sih? Sebentar sudah masuk lagi. Boro-boro nomor 3. Nomor 2 aja aku belum selesai. Otak ini bebel benar. Aji mana? Iya, Aji. Kalau Aji... Tuh, Aji datang. Tolong soal nomor 3, Ji. Ji, terangkan buat kita semua nih. Kita harus mulai dengan memisalkan sinus kuadrat alfa sama dengan X. Selanjutnya kita cari... Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Hebat. Sang Aji memang hebat. Otakmu cemerlang, Nak. Terus terangkan buat teman-temanmu. Itulah pujian buat Aji. Cerdas, cemerlang, selalu segar berpikir. Berkat minum Cerebrofit dengan teratur setiap hari. Aji, benar kau minum Cerebrofit setiap hari? Iya, Cerebrofit yang membuatku seperti sekarang ini. Cerebrofit Kapsul, vitamin untuk cerdas, segar berpikir, penuh konsentrasi. Untuk adik-adikmu, tersedia Cerebrofit Sirup. Lasmini muncul. Lasmini, si gadis perusuh yang cantik, yang pernah menyusahkan Brahma dan Mantili, sampai terlunta-lunta ke negeri seberang, ke kerajaan Suwarna Bumi dan kerajaan Malaka, kini muncul kembali di Madangkara. Apakah munculnya Lasmini hanya sekedar ingin menolong anaknya Mantili, ataukah ada maksud lain?
Lalu bagaimana dengan Mantili bila mengetahui bahwa anak tersayangnya ditolong oleh Lasmini? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Cerebrofit, vitamin untuk cerdas, segar, penuh konsentrasi. Kembang Gunung Lawu pada babak ke-16 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Mantili, Ivana Rose sebagai Lasmini, Wendaka Lubis sebagai Jamali, Peter sebagai Raden Bentar, Bambang sebagai Paksi Jaladara, dan Wahyu sebagai Danro. Inilah Kembang Gunung Lawu babak ke-16. Pada kisah yang lalu diceritakan, Lasmini telah muncul. Lasmini gadis membuat Brahma dan Mantili terlunta-lunta hingga ke negeri seberang, Jambi, Suwarna Bumi, Pagar Ruyung, bahkan sampai ke Malaka, kini muncul kembali. Apakah kemunculan Lasmini hanyalah sekedar untuk menolong Pangeran Paksi, putra tunggal Mantili, ataukah ada maksud tertentu? Semuanya bagi Mantili belum jelas. Berjuta-juta orang di Indonesia selama 15 tahun lebih membuktikan Mulas peri kembung, Roma obatnya, Roma obat mah hijau, dengan 6 vitamin, sembuhkan nyeri ulu hati dan sakit kantung hati. Mulas peri kembung, Roma obatnya. Ingat, Roma mengamankan mah. Roma, obat mah hijau, produksi Kalbe Farma. Raden Bentar, jadi kau menyaksikan kejadian seluruhnya dari awal hingga akhir? Benar, Bimantili. Nah, coba kau ceritakan. Baik, Bimantili. Ketika kuda tunggangan Rai Paksi sampai pada puncak kegilaannya, Hulu Balang Kepala Regu berhasil menempelnya dengan erat. Lalu dia menyambar Rai Paksi dan memeluknya dengan kuat. Jadi, waktu pertama kali terlempar, Hulu Balang Kepala Regu itu memeluk Rai Paksi dengan kuat-kuat. Tapi karena meluncur terlalu keras, maka setelah dekat dengan permukaan air sungai, pelukannya terlepas. Pada saat itulah saya melihat secercah cahaya merah berkelebat meluncur dari arah yang berlawanan, memotong jalan luncurnya Rai Paksi dan Hulu Balang Kepala Regu. Cahaya merah itu hanya memapak, lalu memotong, atau membentur? Dia menjanggah. Menyanggah? Cahaya merah itu berhenti dan diam di atas permukaan air. Ketika itulah saya dapat melihatnya, bahwa cahaya merah itu seorang manusia yang berpakaian merah-merah. Laki-laki atau perempuan? Belum jelas, Bibi, sebab jaraknya terlalu jauh. Saya berdiri di tepi jembatan yang sangat tinggi, sedangkan sungai di bawah jembatan itu jauh sekali, terlalu curam. Iya, apa yang diperbuat manusia merah itu? Dia berdiri dengan kokoh, kedua kakinya menjejak air. Jadi, dia berdiri di atas permukaan air? Benar, Bibi. Hebat. Dia memiliki ilmu napak kacang. Lalu dia menangkap Rai Paksi dan Hulu Balang Kepala Regu. Tangan kirinya menangkap Rai Paksi disanggah, sedangkan tangan kanannya menyanggah Hulu Balang Kepala Regu. Tapi, ya Bibi, dia melontarkan Hulu Balang Kepala Regu seperti melemparkan sepotong kayu kecil, meluncur jauh ke atas dan kembali jatuh di jalanan di atas jembatan.
Tenaga dalamnya hebat sekali. Setelah itu, dia sendiri melompat, meluncur ke atas, laksana terbang, sambil menggendong Repaksi, dan hinggap di tengah jalan, di atas jembatan. Dan saat itulah, saya baru tahu bahwa dia seorang wanita. Apakah dia menyebutkan namanya? Ya, Bibi, namanya Lasmini. Apa? Lasmini? Ya, pendekar wanita itu bernama Lasmini. Lasmini. Kok ibunda sangat terkejut? Apakah ibunda kenal dengan Lasmini? Iya, aku kenal dia. Dia sahabatnya Tumenggung Jamali, dan aku harus mengabarkannya kepada Tumenggung Jamali. Apakah dia jahat? Nanti aku ceritakan. Sekarang kalian jangan kemana-mana. Aku akan menjumpai Tumenggung Jamali di rumah kepala desa Halimun. Ya, ibunda. Ya, Bibi Mantili. Ditambah lagi minumnya Paduka Tumenggung. Terima kasih. Sudah cukup, Kepala Desa. Terus terang, aku akui, minuman wedang jahe buatan istrimu ini enak sekali. Wah, rasanya amat lezat. Istri yang ini memang pintar masak, Paduka. Istri yang ini? Iya. Memangnya kau ada istri yang lain? Oh, tidak Paduka. Maksud hamba yang sekarang istri yang kedua. Istri hamba yang dulu sudah meninggal. Oh, iya. Dan anak hamba ada 6 orang, Paduka. Wah, banyak juga. Dari istri yang dulu punya anak 4 orang. Iya. Dan dari istri yang sekarang 2 orang. Jadi semuanya ada 6 orang. Iya. Kalau Paduka sih enak ya. Putranya baru 1. Aku kawin belum lama. Baru 2 tahun. Oh ya? Jadi anakku baru 1. Kabarnya Paduka dari Pajajaran? Iya, benar. Aku orang Pajajaran. Nasibku sangat baik. Di Pajajaran aku rakyat jelata. Tapi di sini aku jadi Tumenggung. Tumenggung Jamali, kepala urusan kesehatan. Lalu sebagai apa ketika Paduka berada di Pajajaran? Ya, aku seorang pengembara sebatang kara. Oh. Belajar ilmu kadikjayaan di sebuah padepokan, jauh di puncak sebuah gunung, sunyi dan terpencil. Ya, perguruanku di padepokan itu beraliran keras. Oh ya? Sehingga sering bentrok dengan perguruan lain. Sehingga namaku terkenal dengan julukan Jamali si tangan batu. Ya, sebab tanganku keras seperti batu. Ternyata Paduka Tumenggung bekas seorang pendekar ya. Ceritanya sangat panjang. Sampai aku tiba di Badangkara dan diangkat menjadi seorang Tumenggung. Oh, iya ya Paduka. Sampurasun. Rambes. Oh, Gusti Ayu. Mari, silakan masuk. Kepala desa. Iya. Aku perlu bicara 4 mata dengan Tumenggung Jamali. Silakan Gusti Ayu. Ada apa, Mantili? Lasmini datang. Hah? Apa? Lasmini? Lasmini sahabatmu. Oh, mana dia? Apakah sangat perlu bagimu untuk berjumpa dengan Lasmini? Maaf, Mantili. Dia bekas sahabatku. Iya, aku tahu. Aku juga tahu kau tidak suka kepada Lasmini. Tapi bukankah semuanya sudah berlalu? Sudah tidak ada persoalan lagi antara kau dengan dia, bukan? Memang. Juga dengan kau, bukan? Ingat, Jamali. Kau sudah punya istri dan anak. Kenapa kau berkata begitu? Aku tidak bisa dibohongi. Kau masih mencintai Lasmini. Cinta pertama kau adalah dengan Lasmini. Dan sekarang kau sangat bernafsu ingin bertemu dengan dia. Berarti cintamu belum terhapus dari hatimu. Dan itu akan berbahaya bagi keutuhan rumah tanggamu. Kau tidak perlu turun tangan menyelidiki Lasmini. Apa maksudnya dia muncul di Madangkara? Serahkan semuanya kepadaku. Baiklah Mantili. Tapi aku minta, janganlah kau bentrok dengan dia. Sebab watakmu dengan watak Lasmini sama
sama-sama keras. Semua itu tergantung keadaan. Kalau kedatangannya bermaksud baik, aku tidak keberatan. Tapi kalau membuat onar, aku sendiri yang akan membereskannya. Itu Marwan nggak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh iya ya, salah ya Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini. Bukan, itu yang itu. Ini. Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop, pil stop thread. Pil stop thread, entrostop. Pil stop thread alias entrostop. Dengan 2 khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat entrostop. Seleset. Berkat penjelasan-penjelasan yang kita berikan kepada Ibu Bunda Mantili, maka Paman Hulu Balang Kepala Regu Pasukan Pengawal itu bebas. Ya, Bibi Mantili sudah memaafkan dia dan hanya dikenakan hukuman ringan. Yuk kita main-main. Jangan kemana-mana, sebab nanti siang kita pulang ke ibu kota bersama-sama dengan Bibi Mantili dan Paman Tumbengung Jamali. Cuma bermain-main di sekitar Tegalan ujung jalan baru saja. Aku tidak ikut. Di sini juga mau apa? Bosan bengong melulu. Ada buku yang harus aku baca, belum tamat. Ah, Kakang Bentar, baca buku melulu, tidak bosan? Belum. Kalau begitu, aku main sendiri saja. Tidak jauh kok. Ibunda tentu tidak akan marah. Ya. Nah, di belakang rumah Balai Semah ini enak, tenang dan nyaman. Aku bisa membaca buku dengan aman. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Oh, siapa itu yang berbicara? Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Suaranya terdengar jelas sekali dan bergema di mana-mana di sekelilingku. Tapi orangnya tidak kelihatan. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Suaranya suara seorang wanita, merdu sekali. Tatkala embun bergayut di pucuk embacang. Ah, dia mengucapkan syair Rati dan Kamajaya. Nampak jelas dia menyuruh aku menyelesaikan syair itu. Mungkin dia mau menguji aku. Baiklah, akan aku jawab. Secercah pelangi membias di wajahku. Gemuruh dadaku menatap parasmu. Nun, Supraba tak layat menengada. Wahai Kejora, meski tak mampu bersinar, lapak kakiku bak Himalaya. Adakah wewangi dupa semerbak kesturi menggelincang di kaki cakrawala? Dan aku mengharu biru ke dadamu yang segera merasuk sukma. Luar biasa. Kau sastrawan paling hebat. Lasmini. Raden Bentar, lantunkan lagi syair Rati dan Kamajaya bagiku. Raden Bentar, mengapa kau menjauhi aku? Berjalan mundur-mundur. Kau takut kepadaku? Bibi Lasmini, saya terkejut. Bibi Lasmini tiba-tiba muncul di sini. Apakah aku tidak boleh menjumpaimu? Boleh saja. Kau nampak gugup. Apakah aku menakutkan? Tidak. Bibi Lasmini cantik sekali. Sama sekali tidak menakutkan. Kalau begitu, aku akan menemani kau. Duduk-duduk di bawah pohon yang rindang ini. Ya. Bibi orang sakti. Sakti? Bibi bisa mengeluarkan suara yang bergema, terdengar di mana-mana. Tapi Bibi sendiri tidak kelihatan. Dan Bibi ternyata seorang sastrawan. Aku? Sastrawan? Iya, sebab Bibi pandai mengucapkan syair Dewi Rati
dan Batara Kamajaya dengan fasih lagi. Aku hanya hafal syair itu saja. Lainnya tidak. Kalau begitu, Bibi sedang jatuh cinta di mabuk asmara. Oh, kau bisa mengatakan aku sedang mabuk asmara? Siapa yang suka kepada syair Wirati dan Batara Kamajaya sampai hafal sekali tanpa menghiraukan ribuan syair lainnya, biasanya orang yang sedang dimabuk asmara. Kau bukan seperti seorang remaja, tapi seperti seorang pemuda yang dewasa, yang sudah pandai mengucapkan kata-kata cinta. Saya menemukan berjuta-juta kata cinta pada sekian banyak buku yang saya baca. Iya, aku tahu kau seorang remaja yang rajin membaca buku. Itulah makanya aku menjumpai kamu. Sebab aku pun senang membaca buku. Oh, benarkah itu? Bibi Lasmini senang membaca buku? Iya, kau boleh membuktikannya. Di rumahku banyak buku. Di mana rumah Bibi? Di Kawali. Kawali? Bukankah Kawali ibu kota kerajaan Pajajaran? Iya, aku orang Pajajaran. Ah, Kawali jauh sekali. Tentu saya tidak akan diizinkan pergi ke sana oleh Ayahanda Brahma. Tidak usah tergesa-gesa. Kapan saja kau bisa datang ke rumahku di Kawali. Ya, Bibi Lasmini muncul di Madangkara pasti sedang mencari kekasih Bibi yang pergi meninggalkan Bibi. Kenapa kau bisa berkata begitu, anak tampan? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa barang siapa yang suka pada Sairati dan Kamajaya, apalagi seorang wanita, pasti dia sedang mau dimabuk cinta. Itu hanyalah sekedar kenangan masa lalu. Oh ya? Iya, aku akui terus terang. Dulu aku pernah jatuh cinta kepada seorang pemuda, tapi kandas di tengah jalan. Ah, sayang. Tentu Bibi patah hati. Kau masih kecil, Raden. Sekalipun kau dapat menafsirkan arti cinta karena kau rajin membaca buku, tapi belum saatnya kau menelusuri cinta. Ya, Bibi. Baiklah, Raden. Sampai berjumpa lagi. Bibi Lasmini akan pergi kemana? Ke ibu kota Madangkara. Oh ya? Iya, ada urusan di sana. Ah, nanti kita bisa berjumpa lagi di ibu kota. Kau senang berjumpa dengan aku? Bibi Lasmini baik. Saya senang dapat berbincang-bincang dengan Bibi. Terima kasih, Raden. Selamat tinggal. Selamat jalan. Bibi Lasmini. Ya. Mainlah ke istana. Terima kasih. Rajin-rajinlah kau belajar terus. Kau akan menjadi orang penting di Madangkara. Ah, gerakannya cepat sekali. Hanya sebentar saja sudah hilang dari pandanganku. Kakang Bentar. Ah, Rai Paksi. Pak, itu Marwan gak sembuh-sembuh mencretnya. Obat yang kau beli kemarin bukan pil stop thread yang biasanya itu. Nih, lihat. Oh, iya ya. Salah ya, Bu ya. Aku nggak periksa sih kemarin, Bu. Baiklah, aku beli lagi sekarang. Pak, beli pil stop thread ya. Jangan salah. Nih, Pak. Bukan, itu tuh yang itu. Yang ini? Bukan, itu yang itu. Ini? Itu tuh. Kayak pingpong aja. Ini, itu. Yang betul ini. Entrostop. Entrostop. Pil stop thread. Pil stop thread. Entrostop. Pil stop thread alias Entrostop. Dengan dua khasiat. Nomor 1, sembuhkan mencret. Nomor 2, segarkan badan. Kalau mules, diare, disentri, buang-buang air, ingat, stop dengan Entrostop. Nah, ini yang benar, Pak. Pil stop thread hanya Entrostop. Iya, pokoknya ingat stop, ingat Entrostop. Selesai. Katanya mau membaca buku. Kok malah berdiri seperti patung, memandang ke tempat yang jauh? Oh, saya tahu. Kakang Bentar pasti sedang menghafalkan pelajaran. Ya. Hah? Ular. Oh, ular belang melingkar di leher Rai Paksi. Di Tegalan tadi, saya menangkap ular ini. Lalu, saya pakai jadi kalung di leher. Oh, ular belang itu berbisa. Lepaskan, Rai. Kakang Bentar takut. Bahaya. Ayo dilepaskan. Tidak bahaya kok. Tuh, lihat. Tidak menggigit. Bagus ya. Jangan. Jangan diberikan kepadaku.
Lepaskan, Rai. Dilemparkan saja ya. Up. Iya. Rai Paksi kejam. Kejam. Rai menangkap ular, lalu dipermainkan, kemudian dibuang begitu saja. Ular itu bisa terluka. Kasihan kan? Kenapa harus kasihan sama ular? Justru harus dibunuh. Dibunuh? Ular yang berbisa itu, kata Kakang Bentar sendiri, berbahaya. Nah, jadi harus dibunuh. Meskipun begitu, tapi ular itu hewan biasa yang tidak boleh dimusnahkan begitu saja. Justru harus disayangi. Jadi, kalau begitu, saya boleh menangkap ular? Sebaiknya jangan, sebab kebebasan ular itu jadi terbelenggu. Biarkan saja dia hidup bebas. Sekendaknya, dengan begitu, ular itu bisa terus berkembang biak. Paksi, Bentar. Ah, itu Ibunda. Bibi Mantili. Ayo, siapkan pakaian kalian. Kita segera pulang ke ibu kota. Daulat, Ibunda. Daulat, Bibi Mantili. Paksi, pakaianmu simpan di kereta. Di kereta? Iya. Ibu, kau, dan Raden Bentar naik kereta. Yang lain naik kuda. Saya naik kuda saja. Tidak, kau naik kereta. Oh, Paksi. Daulat, Ibunda. Saya patuh. Naik ke atas kereta. Cepat. Daulat, Ibunda. Paman Tumenggung Jamali. Ah, Raden Bentar. Bukankah Raden harus naik kereta? Ya, tapi ada yang mau saya bicarakan dengan Paman Jamali. Ada apa? Tadi saya berjumpa dengan Bibi Lasmini. Ah? Lasmini? Ya, di belakang balai Sema. Ketika saya sedang baca buku, dia muncul menjumpai saya. Benarkah? Lalu ada urusan apa dia menjumpai Raden? Hanya sekedar gembira. Senang melihat saya yang gemar membaca buku. Iya. Sebab katanya dia juga memiliki banyak buku di rumahnya. Sekarang ada di mana dia? Katanya mau ke ibu kota Madangkara. Oh iya? Iya. Ada pembicaraan lain yang sifatnya amat penting? Tidak, Paman Jamali. Apakah kepada Bibi Mantili sudah diberitahukan perjumpaanmu dengan Lasmini? Tidak. Sebab kelihatannya Bibi Mantili tidak suka kepada Bibi Lasmini. Iya, memang sebaiknya tidak, Raden. Kenapa Bibi Mantili tidak suka kepada Bibi Lasmini, Paman? Nanti saya ceritakan. Sekarang cepatlah ke sana. Naik ke kereta. Tuh, Bibi Mantili menoleh ke sana kemari. Pasti dia mencari Raden. Baik, Paman. Naluri Raden Bentar yang peka dapat menangkap pertanda bahwa Mantili tidak suka kepada Lasmini. Itulah makanya perjumpaannya dengan Lasmini tidak dikatakannya kepada Mantili, melainkan kepada Jamali. Sebab menurut Mantili sendiri, Lasmini adalah sahabatnya Jamali. Dan Jamali sendiri sangat bergairah, amat gembira hatinya mendengar Lasmini muncul di Madangkara. Apakah setelah mereka sampai di ibu kota Madangkara, baik Jamali ataupun Raden Bentar akan mencari Lasmini? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Proma, obat mah hijau.